I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Agnia. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memiliki pengaruh sangat besar di dunia. Negara ini pula sering dijuluki sebagai negeri Paman Sam. Washington DC menjadi ibu kota Amerika Serikat dan sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal, yang mana untuk kepala negara atau kepala pemerintahannya adalah presiden yang dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali dan memiliki masa jabatan maksimal 2 kali. Pertanian peternakan utama yang dihasilkan oleh Amerika Serikat adalah jutaan ton jagung, kedelai, gandum, kapas, jerami, tembakau, sorghum, kentang, tomat, anggur, apel, padi, selada, barley, dan heifer atau dikenal sebagai oats, daging sapi, susu sapi, daging babi, telur ayam, dan daging ayam kalkun. Ada sekitar 17.000 spesies tanaman berpembuluh di Amerika Serikat dan Alaska, 750 spesies burung, 400 spesies mamalia, 500 spesies amfibi dan reptil, serta lebih dari 91.000 spesies serangga yang bisa ditemukan di daratan Amerika Serikat. Dan pegunungan menjadi wisata yang terkenal dengan puncak tertinggi Gunung Elbert, Gunung Denali, Pegunungan Cascade, dan beberapa padang pasir seperti Great Basin Desert, Chihuahuan Desert, Sonoran Desert, Mojave Desert, Red Desert, Painted Desert, dan Smoke Creek Desert. Tempat menarik lainnya yang ada di Amerika Serikat antara lain Grand Canyon, air terjun Niagara, Yellowstone National Park, Golden Gate Bridge, Hollywood Signs, Las Vegas Strip, Manhattan, Patung Liberty, Disneyland, Times Square, Walt Disney World Magic Kingdom, Universal Studio Hollywood, Florida Keys, Waikiki, dan White House. Amerika merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia, tepat setelah Cina dan India, dengan jumlah penduduk 339.850.000 juta jiwa. Jumlah ini pun sudah termasuk imigran yang menetap di negara ini. Secara historis, Amerika Serikat merupakan negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama penduduknya. Nah, mayoritas dari penduduk Amerika Serikat adalah penganut agama Kristen yang persentasenya mencapai 77%. Dalam kesenian, umumnya sastra Amerika memiliki unsur fundamental yang mana membahas terkait pahlawan dan yang lainnya. Perkembangan teater Amerika Serikat ini tidak bisa dipisahkan dari peran salah satu promotor terbesar di negara ini. Bahkan saat ini Amerika Serikat memiliki pusat pertunjukan teater terkemuka di dunia, yaitu Broadway. Makanan khas dari Amerika Serikat pula ada apple pie, mac and cheese, hot dog, french fries, buffalo chicken wings, hamburger, dan yang lainnya. Sudah tidak diragukan lagi, dari segi ekonominya Amerika Serikat merupakan negara maju dengan PDB-nya mencapai 25,4 triliun US dollar dan pendapatan per kapitanya mencapai 69.287 per tahunnya. Nah, ketersediaan sumber daya alam yang tinggi ditambah perkembangan teknologi yang ada di Amerika Serikat mendukung Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki adidaya dan perekonomian yang kuat.
dua kegiatan perekonomian yang mendukung perekonomian di Amerika Serikat. Yang pertama ada industri dan pertanian. Eksportir komoditas industri yang menjadi andalan Amerika Serikat adalah tekstil, baja, produk elektronik, pesawat, kapal perang, hingga industri perfilman. Dan untuk pertanian di Amerika Serikat menghasilkan seperti gandum, kapas, jagung, tembakau, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Nah, bahkan bisa dibilang Amerika Serikat adalah negara penghasil gandum terbesar di dunia. Penjelasan singkat mengenai Amerika Serikat, di mana negara ini memiliki penduduk yang heterogen seolah berbagai ras etnis bercampur di sana. Perkenalkan, nama saya Rita Siti Mabtua dengan nomor pokok mahasiswa 2221700026. Di sini saya akan memaparkan negara-negara maju. Saya mengambil negara-negara maju yaitu negara Kanada. Nah, negara Kanada merupakan negara yang berada di Amerika Utara yang berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Samudra Pasifik Utara di barat, dan Samudra Arktik di utara, Amerika Selatan yang berada di 60N95W dan dengan luas wilayah 9.984,67 km persegi. Kanada adalah negara yang terletak di Amerika Utara yang terdiri dari 10 provinsi, 3 wilayah teritorial. Kanada merupakan negara terbesar kedua di dunia dalam luas wilayah setelah Rusia meliputi 41% benua di Amerika Utara. Bendera Kanada memiliki makna yang kuat dan beragam. Bendera ini terdiri dari warna merah dan putih serta gambar daun mapel di tengah bendera tersebut. Daun mapel merupakan simbol identitas Kanada, telah dikenal sejak abad ke-19 dan muncul dalam berbagai acara. Daun mapel memiliki makna berujung 11 yang berwarna merah dan salah satu menjadi lambang identitas dari negara tersebut. Dan untuk warna merah tersebut melambangkan perjuangan dan pengorbanan dalam sejarah Kanada, menjadikan warna nasional menjadi sebuah identitas. Untuk latar putih tersebut melambangkan kejujuran, ketulusan, kebersihan dalam hidup bermasyarakat. Namun, negara Kanada memiliki bendera alternatif, yaitu bendera Royal Union adalah bendera resmi negara Kanada yang dikibarkan pada acara-acara khusus. Untuk selanjutnya itu adalah simbol negara Kanada. Yang pertama itu adalah daun mapel, dan daun mapel memiliki simbol yang terkenal dari Kanada, digunakan sebagai lambang negara sejak abad ke-18. Negara yang selanjutnya itu adalah singa, di mana singa ini melambangkan keberanian, kekuatan. Dan selanjutnya bunga todar melambangkan Kanada, Inggris yang mewakilkan kepercayaan dan keahlian. Negara Kanada, ibu kotanya adalah Ottawa. Mata uangnya adalah dolar dengan tanda CAD, merupakan mata uang resmi Kanada. Selanjutnya itu adalah negara Kanada memiliki sistem pemerintahan federal dengan pembagian kekuasaan antara pembagian pemerintah federal dan provinsi. Nah, untuk Perdana Menteri di Kanada saat ini adalah Justin Trudeau. Lagu kebangsaannya adalah O Canada, dan semboyan negaranya Amerasquatch yang artinya dari laut ke laut. Bahasa resmi yang dipakainya adalah Inggris dan Prancis. Agama yang dianut di Kanada ini adalah Kristen, Muslim, Hindu, serta ada agama tradisional. Negara ini tergolong negara maju yang perekonomian bergantung pada hasil alam. Kanada dikenal dengan hutannya yang luas, jajaran pegunungannya, dan hewan yang liar bertepatan tinggal di sana. Kanada memiliki sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan provinsi. Untuk selanjutnya ini adalah geografis. Kanada memiliki letak geografis yang luas, mencakupi sebagian besar dari Amerika Utara dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang 2002,5
km. Kanada juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia tersebut. Geologi Kanada sangat beragam, mulai dari tundra Arktik di utara hingga padang rumput besar di area tengah. Di sebelah barat ada pegunungan Rocky dan di tenggara ada danau besar yaitu Sungai St. Lawrence dan air terjun Niagara. Gunung tertingginya adalah Logan di wilayah Yukon. Kanada memiliki sekitar 36.630 pulau dan fitur fisik seperti pegunungan, lembah hijau, sungai, dan lain-lain. Kanada terkenal dengan iklim yang dingin, dengan musim dingin yang dapat menjadi sangat keras di bagian daerahnya dan resiko badai salju es. Suhu mencapai serendah -50 derajat Celcius. Untuk indikator kuantitatif dari Kanada ini, total populasi Kanada adalah 38.062 juta pada Januari 2023. Data menunjukkan populasi meningkat sebesar 327.000 antara tahun 2022 dan 2023. Jumlah penduduk Kanada saat ini sebanyak 39.003.482 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan usia harapan hidup di Kanada ini pada tahun 2023 laki-laki mencapai 80,4, perempuan 84 dan jumlah harapan hidupnya adalah 82 pada tahun 2023. Harapan hidup di Kanada memiliki peningkatan angka kelahiran perempuan dan juga laki-laki dan pada tahun 2023 mencapai 83 tahun. Pendapatan per kapita pun pada tahun 2018 mencapai 40.232,99 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2022 $50.460. Ini menunjukkan Kanada memiliki PDB per kapita yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Nah, untuk kepadatan penduduk di Kanada adalah 4 per kilometer persegi. Total luasnya 9.090,510 dan 81% penduduk tinggal di perkotaan. Untuk angka kelahiran per kapita per 1000 penduduk di Kanada pada tahun 2022 adalah 10,1 per 1000 orang. Angka kematian bayi di Kanada pada tahun 2022 4.055 kematian per 1000 kelahiran hidup, turun 2,7% dari tahun 2022. Nah, untuk selanjutnya adalah indikator kualitatif. Yang pertama itu adalah etos kerja di Kanada. Untuk etos kerja di Kanada ini yaitu kejujuran dan keterbukaan, menghargai waktu. Dunia kerja di Kanada sangat mementingkan menjadi peran sangat penting. Untuk selanjutnya itu adalah pendidikan di Kanada. Nah, disediakan oleh pemerintah pendidikan di Kanada ini. Yang pertama itu adalah pendidikan dasar, menengah, tinggi. Pendidikan wajib di Kanada sampai usia 16 tahun di seluruh provinsi Kanada. Nah, kecuali untuk di Ontario dan New Brunswick yang mewajibkan sekolah sampai batas usia 18 tahun. Kanada mewajibkan sekolah selama 190 hari dalam setahun. Untuk selanjutnya itu adalah sistem kesehatan di Kanada. Ini adalah ditanggung oleh pemerintahan dan memiliki peralatan yang canggih, memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial. Sekitar 65% dari survei Kanada memiliki asuransi kesehatan tambahan swasta, sebagian besar melalui majikan mereka. Tambahan 11% orang memiliki akses layanan yang melalui asuransi atau sponsor pemerintah. Untuk sistem hukum di Kanada ini sistem pluralistik yang berpangkalan pada common law Inggris,
hukum pendata Prancis dan hukum adat yang dikembangkan oleh masyarakat aborigin. Kanada adalah hukum tertinggi di negara ini, terdiri dari teks tulis dan konveksi tidak tertulis. Nah, adapun flora fauna, yang pertama itu adalah flora, di mana menjadi ciri khas Kanada adalah pohon mapel. Pohon mapel ini Kanada dikenal dengan tumbuhan mapel karena negara ini merupakan produser sirup yang sangat besar yang dihasilkan dari pohon mapel tersebut, yang terutama adalah pohon mapel gula ataupun Acer citrum. Pohon ini merupakan bahan utama untuk memproduksi sirup yang menjadi produk alami yang dihasilkan pengolahan air manis yang mengeluarkan dari batang pohonnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tumbuhan balsam, di mana tumbuhan balsam ini merupakan tumbuhan yang dikenal di Kanada karena potensi bahan farmasi yang dapat diperoleh dari tumbuhan ini merupakan sumber potensial dalam bidang kefarmasian. Nah, untuk kegunaan tumbuhan balsam di Kanada antara lain adalah sumber farmasi, pengobatan tradisional, penelitian, perlindungan lingkungan, dan pengembangan produk. Nah, untuk faunanya ini yaitu adalah beruang grizzly, merupakan fauna yang ada di Kanada karena ini adalah salah satu spesies beruang yang terdapat di negara ini. Beruang ini adalah spesies beruang besar yang memiliki kemampuan untuk menyerang dan membunuh manusia dan hewan peliharaan. Selanjutnya itu adalah fauna serigala, di mana fauna serigala ini spesies hewan yang terdapat di negara ini. Serigala merupakan hewan yang memiliki kemampuan untuk menyerang dan membunuh seperti beruang grizzly. Karena kekuatan dan agresif serigala tersebut menjadi salah satu fauna yang paling diperhatikan di Kanada, terutama di Taman Nasional Banff, Alberta. Ciri khas yang selanjutnya itu adalah ciri khas dari Kanada adalah keindahan alam. Kanada memiliki keindahan alam yang luar biasa, termasuk Niagara Falls dan Rock Mountain. Untuk imigrasi di Kanada sangat ramah terhadap imigran, dengan 25% populasi di Kanada adalah imigran yang menetap atau menjadi penduduk tetap. Selanjutnya itu adalah Kanada memiliki garis pantai yang panjang. Selanjutnya itu adalah makanan khas di Kanada, memiliki berbagai makanan khas seperti sirup mapel, baju flanel hitam dan putih, fonter, nanoimbar, kaos begal, dan lain-lain. Ciri khas ini mencerminkan keunikan keanekaragaman Kanada yang menjadi negara ini lebih menarik dan menjadi ciri khas yang membedakan dari negara-negara lain. Perkenalkan, nama saya Sofa Zanjabila, NPM 222170080. Di sini saya akan menjelaskan negara yang terdapat di Amerika Utara, yaitu Greenland. Greenland memiliki bendera berwarna merah dan putih yang memiliki lingkaran di tengahnya. Lingkaran di tengahnya ini memiliki arti, yaitu terbenamnya matahari di cakrawala dan munculnya matahari ketika siang hari yang dapat menghangatkan. Kemudian untuk sejarah dari bendera ini sendiri, yaitu ada sangkut pautnya dengan kerajaan Denmark. Selanjutnya ada lambang negara Greenland, yaitu perisai biru yang terdapat beruang kutub di tengahnya. Nah, kenapa harus beruang kutub? Karena beruang kutub ini merupakan salah satu hewan ciri khas Greenland. Kemudian kenapa harus warnanya biru? Karena biru ini melambangkan Samudra Arktik dan Samudra Atlantik, di mana Greenland tersebut berada. Greenland memiliki ibu kota Nuuk dengan bentuk pemerintahannya otonomi dalam kerajaan Denmark. Kepala pemerintahannya Menteri Mute Borup Egede. Untuk mata uangnya yaitu ada krona Denmark. Kemudian untuk bahasa resminya ada bahasa Kalaallisut. Selanjutnya ada luas dan letak Greenland. Luas Greenland sebesar 2.166.000 km persegi. Negara Greenland ini merupakan salah satu negara bagian yang terdapat di Amerika Utara. Kemudian untuk letak geografis negara Greenland, yaitu Greenland terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik. Letak geografis Greenland sebelah barat berbatasan dengan Uvernapik, sebelah timur dengan Dunebog, sebelah selatan dengan Kokortok, sebelah utara dengan North.
Iklim yang terdapat di Greenland yaitu iklim Köppen. Ini tuh berada di wilayah pesisir ataupun dekat pantai, dan iklim lapisan es terdapat di wilayah pedalaman. Suhu terendahnya yaitu minus 10 derajat pada bulan Januari, dan suhu yang tertingginya yaitu 9,9 derajat Celcius pada bulan Juli. Selanjutnya ada kondisi geologi yang terdapat di Greenland. Yang pertama terdapat batuan metamorf, batuan sedimen, batuan vulkanik, dan batuan intrusif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan indikator kuantitatif dari Greenland. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan penduduk dan juga jumlah populasi penduduk Greenland. Pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan Greenland yaitu sebesar 0,25% dengan jumlah populasi penduduk sebesar 56.643 per tahun 2023. Sedangkan diperkirakan untuk tahun 2025 ke depan penduduk Greenland sebanyak 56.856 jiwa. Selanjutnya ada kepadatan penduduk Greenland. Kepadatan penduduk Greenland ini 0,0 orang per kilometer persegi atau 0,1 mm persegi. Nah, Greenland ini memiliki luas wilayah 2.166.000 km persegi. Nah, Greenland ini memiliki kepadatan penduduk terjarang di dunia yang pertama. Selanjutnya, angka beban tanggungan Greenland. Angka beban tanggungan Greenland ini dihitung dari banyaknya usia produktif, yaitu dari umur 15 sampai 64 tahun, dan juga usia yang tidak produktif di bawah umur 15 tahun dan juga di atas umur 65 tahun, sebesar 42,53% per tahun 2020. Selanjutnya ada usia harapan hidup masyarakat Greenland yaitu 71,40 tahun. Hal ini berkaitan dengan layanan kesehatan yang ada di Greenland. Mereka tuh terbatas aksesibilitasnya karena kondisi iklim dan juga kondisi fasilitas kesehatan di sana yang kurang memadai. Kemudian ada pendapatan per kapita nasional Greenland sebanyak 49.310,1 US dollar. Pendapatan per kapita ini diambil dari hasil perikanan, industri perikanan ataupun lain sebagainya. Selanjutnya ada angka kelahiran dan angka kematian Greenland. Angka kelahiran Greenland yaitu sebanyak 15,2 per 1000 penduduk pada tahun 2018, sedangkan untuk angka kematian Greenland yaitu 8,9 per 1000 penduduk tahun 2018. Selanjutnya ada etos kerja masyarakat Greenland. Masyarakat Greenland dikenal memiliki etos kerja yang sangat kuat, terutama karena kehidupan mereka bergantung sekali pada alam, bergantung sekali pada perikanan, memancing, berburu, pertanian, dan lain sebagainya. Etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat Greenland yaitu memiliki keterampilan bertahan hidup yang tinggi dan kebutuhan akan kerja keras untuk mereka bertahan di lingkungan yang keras dan menuntut juga. Tradisi yang mereka lakukan selama mereka hidup di sana, mereka tuh salah satunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, karena bagi mereka sumber daya alam yang ada tersebut adalah kunci keberlangsungan hidup mereka. Selanjutnya yaitu ada mata pencaharian masyarakat Greenland. Masyarakat Greenland ini sektor industri ekonomi dalam pertanian, perikanan, memancing, berburu, serta pariwisata. Kemudian untuk selanjutnya ada tingkat kesehatan yang terdapat di Greenland. Tingkat kesehatan di Greenland ini pun kurang memadai dilihat dari akses ataupun layanan kesehatan yang terdapat di Greenland. Kayak misal aksesibilitas terhadap layanan kesehatan tuh kurang, seperti adanya faktor iklim, faktor geografis, faktor adanya iklim yang keras. Dilihat di sana tuh kan lapisan es gitu ya, terus dilihat dari aksesibilitas jalannya gitu, pokoknya mah terdapat banyak wilayah-wilayah yang terpencil, pedalaman gitu. Nah, rata-rata penyakit di sana tuh penyakit diabetes, penyakit obesitas, kesehatan jantung, serta kesehatan mental. Nah, dari adanya tingkat kesehatan yang kurang memadai tersebut berpengaruh terhadap usia harapan hidup masyarakat Greenland yang telah saya jelaskan tadi. Nah, dengan adanya penyakit seperti obesitas, kemudian diabetes, dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat itu sendiri, ataupun ada pengaruh dari lingkungan sekitar juga.
Kemudian selanjutnya ada kesadaran hukum Greenland. Sistem hukum Greenland ini mengacu pada hukum Denmark. Mengapa demikian? Karena Greenland ini merupakan salah satu negara yang dikuasai oleh kerajaan Denmark. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Greenland ini telah diberikan pendidikan mengenai hukum, telah diberikan informasi mengenai hukum oleh pemerintahan ataupun organisasi non-pemerintahan. Tetapi dengan adanya masyarakat Greenland yang mendiami wilayah terpencil, maka informasi mengenai hukum, informasi mengenai pendidikan hukum tersebut kayak terbatasi gitu ya. Kemudian dengan adanya tradisi dan budaya yang terdapat di Greenland, maka kesadaran hukum masyarakat Greenland tuh berkurang, seperti itu. Selanjutnya ada flora Greenland, ada lichens dan mosses, kemudian tanaman tundra. Dan untuk fauna Greenland terdapat beruang kutub, anjing laut, paus putih, rusa, dan juga walrus. Perkenalkan, nama saya Adisti Rizky Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa 222170071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu negara yang berada di benua Amerika Utara, yaitu negara Bermuda. Selanjutnya ada profil negara. Ibu kotanya bernama Hamilton, otoritas eksekutifnya oleh Raja Charles III, kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri Edward David Byrd, bentuk pemerintahan berupa dependensi dan parlementer, bahasa resminya yaitu bahasa Inggris, dan mata uangnya berupa dolar Bermuda atau BMD. Selanjutnya ada kondisi geografis dari negara Bermuda. Letak dan luas negara Bermuda. Negara Bermuda memiliki luas sekitar 54 km persegi dengan terdiri dari 181 pulau. Zona waktu yang digunakan adalah UTC 4 AST, yaitu waktu standar Atlantik, dengan mengurangkan 4 jam dari UTC. UTC 3 ADT, yaitu waktu musim panas Atlantik, yaitu mengurangi atau memajukan jamnya sekitar 1 jam. Letak astronomis dari negara Bermuda adalah berkisar antara 32 derajat lintang utara dan 64 derajat bujur barat. Bermuda ini tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain karena negara Bermuda itu merupakan sebuah gugusan pulau yang terisolasi di tengah Samudra Atlantik. Iklim Bermuda berupa iklim hutan hujan tropis dengan klasifikasi iklim Köppen AF, di mana pulau ini mengalami suhu dingin rata-rata 18 derajat Celcius dan suhu panas jarang melebihi 30 derajat Celcius. Iklim yang menyenangkan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pariwisata di negara Bermuda. Dari segi kondisi geologi dapat ditemukan beberapa jenis batuan di negara Bermuda. Pertama, ada batu kapur, yaitu Bermuda terdiri dari lebih dari 150 pulau batu kapur, terutama di 5 pulau utama negara ini. Salah satu dari 3 topografi tertinggi yang ditemukan di alas Bermuda. Yang kedua, ada batuan vulkanik. Batuan vulkanik ini terkait dengan kenaikan pulau adalah lembaran lava teoletik dan intrusif lamproid yang membentuk basement vulkanik rata-rata 50 meter di bawah permukaan pulau karbonat. Selanjutnya ada batuan biokalkarenit. Batuan sedimen ini terbentuk dari endapan kalsium karbonat yang terakumulasi dari endapan organik seperti cangkang dan kerangka hewan laut. Selanjutnya ada indikator kuantitatif. Pertama ada tingkat pertumbuhan penduduk di negara Bermuda. Menurut World Population Review, laju pertumbuhan penduduk Bermuda pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,16% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yaitu sebesar 0,29%. Angka tersebut cenderung menurun sekitar 0,13%. Yang kedua ada jumlah penduduk. Selama tahun 2024, populasi Bermuda diperkirakan akan meningkat sebesar 380 orang dan mencapai 64.268 orang pada awal tahun 2025.
Peningkatan alami ini diperkirakan akan berdampak positif karena jumlah kelahiran akan melebihi jumlah kematian sebanyak 246 jiwa tingkat tahun sebelumnya. Yang ketiga ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Bermuda diperkirakan sekitar 1.279 jiwa per kilometer persegi. Ini menempatkan Bermuda sebagai peringkat 206 sebagai negara dengan populasi terbanyak dan peringkat 11 sebagai negara terpadat. Keempat, ada angka beban tanggungan. Pada tahun 2023 tercatat penduduk dengan usia di bawah 15 tahun sebanyak 9.197 orang. Dan penduduk dengan usia di atas 65 tahun adalah sekitar 13.599 orang. Jika dijumlahkan, usia non-produktif itu sebanyak 22.796 orang. Sedangkan penduduk dengan usia produktif, yaitu sekitar 15 tahun sampai 64 tahun, tercatat sebanyak 41.274 orang. Penduduk dengan usia non-produktif dikali dengan 100 dan dibagi dengan penduduk usia produktif, maka hasilnya adalah 55,23%. Kelima, ada usia harapan hidup. Pada tahun 2020, tercatat angka harapan hidup di negara Bermuda yaitu sekitar 82,6 tahun. Namun pada tahun 2023 menjadi 81,7 tahun, di mana angka harapan hidup laki-laki sebesar 78,5 tahun dan perempuan sebesar 85 tahun. Keenam, ada pendapatan per kapita. Pada tahun 2022 tercatat negara Bermuda pendapatan per kapitanya sekitar 118.774,8 US dollar. Selanjutnya ada angka kelahiran per 1.000 penduduk. Pada tahun 2017, angka kelahiran sebanyak 9,3 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu menjadi 11 kelahiran per 1.000 penduduk. Selanjutnya ada angka kematian. Angka kematian kasar pada tahun 2017 yaitu sebanyak 7,8 kematian. Namun dalam angka kematian bayi pada tahun 2023 yaitu ada 2,2 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Negara Bermuda tidak disebutkan secara spesifik dalam daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia. Ini digunakan untuk menilai kualitas pembangunan suatu negara dan mengklasifikasikannya apakah negara tersebut termasuk kepada negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Ada indikator kualitatif. Yang pertama ada etos kerja. Bermuda dikenal sebagai negara yang memiliki budaya kerja yang kuat dan etos kerja yang tinggi. Penduduk Bermuda cenderung memiliki sikap yang disiplin, profesional, dan tepat waktu, dan juga berdedikasi terhadap pekerjaannya. Tingkat pendidikan. Sistem pendidikan di Bermuda diatur dengan baik dan juga memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi penduduknya. Sekolah-sekolah di Bermuda mengikuti kurikulum yang komprehensif dan berfokus pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap siswanya. Mata pencaharian. Mata pencaharian di Bermuda didominasi oleh sektor pariwisata, perikanan, keuangan, asuransi, reasuransi, dan juga real estate. Tingkat kesehatan. Bermuda memiliki sistem kesehatan yang relatif baik dengan akses yang luas terhadap layanan kesehatan. Penduduk Bermuda memiliki akses ke fasilitas kesehatan modern dan tenaga medis yang berkualitas. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat Bermuda cukup tinggi dengan masyarakat yang patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada flora dan fauna di negara Bermuda. Pertama ada flora di negara Bermuda, yaitu ada sabal bermudana, juga Sisirincium irioides. Selanjutnya ada fauna, yaitu ada kahau, Bermuda cicada, buckeye butterfly, dan juga Bermuda skink atau kadal Bermuda. Fun fact negara Bermuda. Negara Bermuda termasuk ke dalam negara dengan tax haven country atau negara dengan surga pajak.
Tax haven country didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak secara rendah atau bahkan tidak sama sekali dengan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. Bermuda menjadi pusat finansial offshore yang memiliki standar hukum, bisnis, regulasi, dan juga pajak yang kecil bagi perusahaan maupun individu. Dengan demikian, Bermuda menjadi salah satu lokasi penghindaran pajak yang cukup terkenal. Bahkan, dikabarkan pada tahun 2017, Google pernah memindahkan pendapatannya sebesar 10 miliar US dollar ke Bermuda. Negara Meksiko adalah sebuah konstitusi republik federal di Amerika Utara. Letak astronomis negara Meksiko yaitu 15 derajat lintang utara dan sampai 33 derajat lintang utara dan 80 derajat bujur barat sampai dengan 118 bujur barat. Meksiko terletak di dataran Amerika Utara yang paling selatan. Secara geografis, Meksiko memiliki batas negara, yaitu di bagian timur dengan Teluk Meksiko, di bagian barat dengan Samudra Pasifik, di bagian utara dengan Amerika Serikat, dan di bagian selatan berbatasan dengan Guatemala dan Belize. Wilayah Meksiko sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang berbukit-bukit di bagian tengahnya. Sepanjang pantai barat Meksiko terdiri dari pegunungan Madre Barat yang merupakan pegunungan vulkanis, sedangkan di bagian timur membentang pegunungan Madre Timur, yang di mana pegunungan Madre Timur ini merupakan pegunungan non-vulkanis. Adapun iklim di negara Meksiko yaitu iklim tropik oseanik, karena Meksiko diapit oleh dua perairan, yaitu Samudra Pasifik di bagian sebelah barat dan perairan Teluk Meksiko di sebelah timur. Tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam data di atas, pada tahun 2018 sebanyak 1,13%. Jumlah penduduk. Dalam data yang disajikan bahwasanya jumlah penduduk negara Meksiko pada tahun 2018 mencapai 126,908 juta jiwa. Harapan hidup. Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Pada data di atas, bahwasannya harapan hidup penduduk Meksiko yaitu 74,95 tahun pada tahun 2017. 2 moments later. Kepadatan penduduk. Dilihat dari data di atas bahwasannya kepadatan penduduk per kilometer pada tahun 2018 mencapai 64,91 orang per kilometer persegi. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kepadatan penduduk semakin bertambah. Adapun kepadatan penduduk Meksiko saat ini pada tahun 2024 adalah 65,87 orang per kilometer persegi. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita negara Meksiko pada tahun 2018, PDB per kapita negara Meksiko mencapai angka kelahiran negara Meksiko pada tahun 2021 mencapai 14,857. Angka kematian. Pada tahun 2021, angka kematian di Meksiko hampir tidak berubah, yaitu sekitar 9,41 kematian per 1.000 penduduk. Namun, angka kematian mencapai nilai tertinggi pada periode pengamatan pada tahun 2021. Angka kematian kasar adalah jumlah kematian tahunan bagi total penduduk, yaitu dinyatakan per 1.000 orang. Pendidikan sejak tahun 2012, pendidikan prasekolah dasar, menengah, dan sekolah menengah atas dianggap wajib di negara Meksiko. Itu pendidikan dari usia 3 hingga 17 tahun. Sistem sekolah di Meksiko disusun menjadi 3 tahun prasekolah, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah, dan 3 tahun pendidikan sekolah menengah atas. Ekonomi negara Meksiko. Pada saat Perang Dunia II, negara Meksiko mengubah mata pencarian dari ekonomi pertanian ke ekonomi pertambangan. Meksiko ini merupakan negara terbesar ke-10 penghasil minyak bumi di dunia. Selain itu, Meksiko merupakan negara terpenting untuk mengekspor
terperak di dunia. St. Pierre and Miquelon memiliki luas wilayah sekitar 242 km persegi, terdiri dari 8 pulau di mana hanya 2 yang berpenghuni. Kemudian koordinasi astronominya berkisar antara 46 derajat lintang utara dan 56 derajat bujur timur. Di sebelah utara dan barat berbatasan dengan perairan teritorial Kanada. Di selatan mereka berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di timur berbatasan dengan Grand Banks of Newfoundland. Tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, adapun untuk tingkat pertumbuhan penduduk di negara St. Pierre and Miquelon ini, menurut Countrymeter, laju pertumbuhan penduduk St. Pierre and Miquelon pada tahun 2024 sebesar 0,03%. Nah, bila melihat 2 tahun ke belakang, angka ini cenderung tetap, yang berarti tidak ada kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk St. Pierre and Miquelon. Kepadatan penduduk St. Pierre and Miquelon ini adalah 24,0 orang per kilometer persegi pada Maret 2024. Kepadatan penduduk ini dihitung dari jumlah penduduk St. Pierre and Miquelon yang menetap secara permanen dibagi dengan total wilayah negara. Luas total St. Pierre dan Miquelon ini adalah 242 km persegi menurut Divisi Statistik PBB. Jumlah penduduk. Nah, selama tahun 2024, populasi St. Pierre and Miquelon adalah 5.816, diproyeksikan meningkat sebesar 2 orang dan mencapai 5.818 pada awal tahun 2025. Nah, peningkatan alami diperkirakan positif karena jumlah kelahiran akan melebihi jumlah kematian sebesar 32. Jika migrasi eksternal terjadi tetap pada tingkat tahun sebelumnya, populasi akan berkurang 30 karena alasan migrasi. Artinya jumlah orang yang meninggalkan St. Pierre and Miquelon ini untuk menetap secara permanen di negara lain akan melebihi jumlah orang yang pindah ke negara tersebut untuk menetap di sana sebagai penduduk tetap. Usia harapan hidup. Total harapan hidup untuk St. Pierre and Miquelon adalah 78,9 tahun. Angka ini berada di atas rata-rata angka harapan hidup saat lahir penduduk global, yaitu sekitar 71 tahun. Angka harapan hidup laki-laki adalah 76,6 tahun, sedangkan angka harapan hidup perempuan adalah 81,4 tahun. Sistem pendidikan di St. Pierre and Miquelon mengikuti struktur Prancis yang mencakup pendidikan wajib dari usia 5 hingga 16 tahun. Mereka memiliki sistem pendidikan yang mirip dengan sistem Prancis, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemungkinan juga pendidikan tinggi atau pelatihan profesional setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Etos kerja dan pola pikir di St. Pierre and Miquelon tercermin adalah nilai-nilai seperti kerja keras, dedikasi terhadap pekerjaan, dan pentingnya tanggung jawab dalam lingkungan profesional. Masyarakat menghargai keadaan, konsistensi, dan juga kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, karena pulau ini terutama tergantung pada sektor perikanan, ada nilai-nilai yang terkait dalam ketahanan, adaptasi terhadap perubahan, dan keterampilan dalam mengelola sumber daya alam. Mata pencaharian di St. Pierre and Miquelon. Mata pencaharian utama didasarkan pada sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, dan juga pelayanan. Adapun tingkat kesehatan di negara St. Pierre and Miquelon, tingkat kesehatan di negara tersebut cukup baik dengan layanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas lokal, termasuk rumah sakit dan juga pusat kesehatan. Sebagai wilayah seberang laut Prancis, mereka memiliki akses ke sistem kesehatan Prancis yang luas, yang mencakup jaminan kesehatan universal bagi para penduduknya. Moments later.
letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I met you in the summer.